Oke, baik. Terima kasih ya buat sahabat aksiku hari ini. Jadi di kesempatan hari ini kita kembali ngebahas burayak, ya, ikan, tapi bukan gapi, ya. Jadi hari ini kita akan coba ngebahas bagaimana kita menangani burayak, ya. Jadi di kesempatan kali ini burayak yang mau kita angkat temanya adalah burayak, lupa tuh saya namanya. Blue parrot, ya, burayak blue parrot. Jadi di sini saya akan mengangkat bagaimana kita eh, merawat burayak-burayak ikan, ya, jenis apapun itu, ya. Jadi ada sih yang merawat burayaknya itu dengan kutir, boleh. Ada yang merawat burayaknya itu dengan pakan olahan yang dibeli di toko-toko, boleh, bisa gitu ya. Nah, di sini saya eh, mengajak teman-teman untuk lebih apa ya, menambah wawasan itu tadi ya. Jadi pakan buraya itu tidak hanya dari kutir, tidak hanya dari pakan-pakan olahan yang bisa kita beli dari toko, tapi di kesempatan video kali ini saya mengajak teman-teman untuk merawat buraya, ya, khususnya buraya yang baru menetas, yang baru mulai belajar makan dengan kuning telur, ya. Jadi untuk di momen kali ini bagaimana kita melakukan perawatan burayak-burayak ikan yang ada, ya, supaya ikannya itu tumbuh kembang, pertumbuhannya juga bagus, ya. Jadi saya coba untuk memberi pakannya itu dengan kuning telur. Ini telurnya udah saya rebus, ya. Telurnya ini sudah saya rebus. Jadi teman-teman bisa ambil kuningnya, ya. Kemudian teman-teman masukkan dalam kulkas supaya dia sedikit membeku, ya, sedikit mengeras. Bukan di dalam ininya ya, tapi buat di freezernya aja. Paham lah ya maksudnya ya. Jadi kuning telurnya ini nanti kita gunakan untuk membantu pertumbuhan burayak-burayak yang baru mulai belajar makan. Ya, nanti kita coba showing ya bagaimana manfaatnya apa sih gitu ya. Bukannya burayak-burayak ikan itu harusnya sudah mulai makan setelah minimal 2 hari, ya, 2 hari dari setelah dia menetas. Kemudian dia mulai mencari makan, ya, karena dari mulai dia netas itu dia masih ada kuning telur bawaan dia menetas, ya, itu bisa sebagai bahan untuk dia mempertahankan hidup, ya, pakan yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan hidup, ya, lebih kurang 2 atau 3 hari deh, ya. Nah, di sini ketika burayak-burayak itu berumur lebih dari 2 3 hari, ya, kemudian burayak-burayak itu mulai mencari makan, ya. Nah, pakan yang saya sediakan, ya, untuk burayak-burayak apapun itu jenisnya, baik itu burayak gapi, pleti, ataupun burayak yang mau kita diskusikan, yang mau saya angkat temanya, ya, itu burayak bull parrot. Oke, kita langsung aja ya lihat burayaknya, ya. Oke, baik sahabat aksi, ini adalah blue parrot, ya, yang mana ikan ini baru saja menetaskan telur-telurnya, ya. Kita coba zoom ya. Nah, ini dia. Nah, itu adalah, ya, jenis ikan parrot, ya. Nah, ini burayaknya banyak banget nih. Burayaknya banyak banget. Nah, kalau yang di depan ini jantannya nih. Nah, yang betina itu dia. Yang betina ini. Ini yang betina. Kemudian yang jantan ada di dalam wadah hitam, ya. Wadah hitam ini saya fungsikan untuk media ikan parrot menempelkan telur-telurnya. Nah, sekarang telur-telurnya itu sudah mulai menetas. Nah, anaknya banyak banget. Anaknya banyak banget. Nah, ini umurnya sudah lebih seminggu, ya. Sudah seminggu. Jadi parrot ini adalah
ikan yang berkembang biak melalui pembuahan di luar atau dengan cara bertelur ya. Nah, dia menggunakan wadah yang saya siapkan untuk menempelkan telur-telurnya pada dinding mangkok hitam ini ya. Nah, jadi lebih kurang 3 hari telur-telur yang menempel di dinding itu akan jatuh ke bawah. Akan jatuh ke bawah, itu artinya telur-telur sudah mulai pada menetas. Nah, dalam durasi 3 sampai hari ketiga sampai dengan hari kelima itu telur-telur sudah mulai menetas semua. Ya, jadi ini adalah hasil. Dan ini banyak banget ya telur-telur yang kemarin menempel di dinding wadah hitam ini sekarang sudah menetas, sudah kayak burayak apa sudah kayak kutu air. Nah tuh ya, gampang sih sebenarnya memelihara ikan jenis parrot ini, cuman kita memang harus telaten ya. Telatennya itu di saat kita melakukan perawatan pada burayaknya ini. Nah, untuk ukuran burayak yang baru berumur lebih kurang 1 minggu, ini dia saya kasih makan rebusan kuning telur. Nah, nih ya. Nih. Ini saya kasih kuning telur ya. Nah, tuh, itu adalah kuning telur ya. Saya peruntukkan untuk burayaknya. Nah, kalau induknya tetap saya kasih cacing sutra, terkadang saya kasih juga pelet gitu ya. Nah, jadi khusus untuk burayak ini saya sediakan nih dia kuning telur, rebusan telur saya ambil kuningnya. Jadi kuningnya itu memang saya khusus jadi telur itu saya rebus, kemudian saya ambil kuningnya untuk pakan burayak. Nah, karena kalau mau dikasih casut dia belum bisa, atau mau dikasih kutir juga masih belum terlalu ini ya. Jadi untuk usia burayak yang lebih kurang 1 minggu ya, ini burayaknya saya kasih makan kuning telur, rebusan kuning telur. Nah gitu ya. Ya jadi kalau teman-teman juga memelihara ikan blue parrot ya, kemudian juga sudah berhasil menetaskannya, nah teman-teman bisa membantu burayak-burayaknya itu untuk cepat berkembang ya, untuk cepat tumbuh dengan memberi pakan kuning telur gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini adalah yang biasa saya lakukan untuk merawat burayak-burayak yang sudah netas. Jadi nanti ini induknya akan saya pisahkan, induk induk blue parrot ini nantinya akan saya pisahkan. Nah, kuning telur ini bagus ya, bagus banget. Buat baik untuk induk yang baru saja bertelur ya. Dan juga kuning telur ini juga bagus untuk perkembangan atau tumbuh kembangnya burayak-burayak ikan ya, baik ikan blue parrot atau juga ikan-ikan platy atau juga ikan-ikan gapi ya, untuk makanan pemulanya gitu ya. Untuk makanan pemula buat burayak-burayak itu bagus kita kasih kuning telur ayam atau telur bebek ya, kita rebus, kita ambil kuningnya ya, lantas kita sediakan untuk pakan burayak. Nah ya gitu ya teman-teman ya, tetap semangat ya buat teman-teman yang penghobi ikan ya, apapun itu jenis ikannya ya. Jadi untuk penanganan burayak penanganan burayak yang baru menetas ya, yang pastinya dia akan makan
ya. Jadi di sini kita kasih pakan pemulanya ada berupa kuning telur. Oke ya. Semoga informasi ini memberikan masukan buat teman-teman penghobi, khususnya pemula ya, yang bingung mau ngasih makan apa ya, kira-kira burayak sekecil ini mau dikasih makan apa gitu ya. Kalau dikasih pelet jangan, apalagi pelet yang gede ya. Nah tapi ya, dengan kita memberi pakan kuning telur ini jangan terlalu sering. Jadi dengan ukuran seperti ini ya. Nah ini dia ya, nggak sampai seperempat sih, ada sedikit aja sih sebenarnya ya. Kuning telurnya ini saya jangan dipecah, sorry ya, untuk memberikan pakan pada burayak yang kita gunakan adalah kuning telur ya. Jadi kuning telurnya itu jangan dipecahkan, biarkan saja dia menggumpal seperti ini agar air tidak cepat bau ya. Nah untuk pemberian pakannya teman-teman jangan memberi setiap hari ya. Untuk burayak yang baru netas, baru mulai makan ya, jangan setiap hari dikasih pakan ya. Artinya dengan potongan kuning telur seperti ini bisa untuk 3-4 hari ya. Dan kuning telur ini jangan dihancurkan. Kalau dihancurkan itu akan membuat air cepat bau. Jadi biarkan aja seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk mengganti potongan kuning telur ini ya, yang sudah lebih kurang 3 atau 4 hari ya, nanti cara membuangnya itu disifon ya, atau disedot supaya aroma airnya itu tidak membuat air menjadi keruh gitu ya. Kalau kita lakukan pengambilan dengan cara menyipon supaya air tidak menjadi keruh. Nah untuk potongan kuning telur ini sendiri ya, kita ganti 3 atau 4 hari ya. Tidak harus setiap hari ya, cukup kita kasih potongan atau kepingan kuning telur, kita kasih buat pakan burayak ya, 3 atau 4 hari silahkan. Pakannya kita ganti ya, dengan cara menyipon atau kita sedot dengan selang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pemula ya, yang kebetulan juga memiliki ikan yang sama dengan saya ya, yang sedang merawat ikan blue polar atau blue parrot ya, seperti itu ya, khususnya untuk bagaimana kita melakukan penanganan terhadap burayak yang baru berumur seminggu ya, yang artinya burayak ini sudah harus makan ya. Burayak ini bisa dari mulai menetas itu dia bisa bertahan tanpa makan lebih kurang 2 hari. Setelah itu burayak akan mulai lapar dan mencari makan ya. Jadi untuk memudahkan burayak ini makan ya, jadi pakan pemulanya adalah kuning telur gitu ya teman-teman ya. Ya ini burayaknya cukup banyak nih loh, cukup banyak, banyak banget ini burayaknya. Dan si induk menjaga burayak-burayaknya. Oke ya teman-teman ya, buat teman-teman penghobi ikan ya, khususnya saat ini teman-teman yang sedang merawat blue polar, kemudian blue polarnya sudah bertelur dan menetas, dan burayaknya sudah harus dikasih makan. Nah pakan pemula untuk burayak yaitu kuning telur ya. Nah untuk kuning telur sendiri itu tidak harus dipecah, jadi biarkan dia dalam bentuk kepingan ya. Nanti sekitar 3-4 hari silahkan diganti
kuning telur tersebut dengan cara menyifon ya. Diambil kuning telur dengan cara menyifon atau disedot ya. Kemudian diganti dengan kepingan kuning telur yang baru. Ya, begitu ya teman-teman ya untuk merawat blue polar burayak blue polar. Baik, aksiku hari ini thank you ya untuk Anda sepenghobi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, jangan pernah patah semangat, terus berkarya ya, jalin persahabatan lewat hobi. Demikian, terima kasih aksiku hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye bye.